Halo semua, selamat datang di Dance Talk Pop oleh Indonesian Dance Festival atau IDF. Dance Talk Pop adalah program publik terbaru IDF, sebuah bincang hangat yang ringan, namun mendalam tentang pengalaman dan refleksi para pelaku seni, khususnya seni tari. Dalam memaknai tari dan koreografi, baik di atas panggung pertunjukan maupun panggung pergaulan sosial. Di program ini kami akan membahas dan mengapresiasi beragam kerja tak tampak yang penuh sukacita juga tantangan di balik panggung. Sebab kami percaya bahwa tari untuk semua orang. Karena kita semua sebetulnya mengalami dan melakukan gerak koreografi dalam keseharian hidup kita. Selamat datang sekali lagi di acara Dance Talk Pop edisi ke-6. Saya Linda Mayasari, kurator IDF, akan menjadi moderator di Dance Talk Pop kali ini. Dan saat ini saya ditemani oleh seorang yang mempunyai andil besar di dunia seni pertunjukan. Kita sambut Mbak Mia Jo. Halo Mbak Linda, Halo Mbak apa Mia, kabar? baik. Gitu Ini kayak aku, ada yang nahan ya aku ya, gitu. Jangan ketawa iya. gitu. Tapi kita relax aja kok ini. Ya, Mungkin aku bacakan sedikit ya profil Mbak Mia biar kawan-kawan yang uh, melihat percakapan kita hari ini akan kenal paling tidak mengerti apa konteks praktiknya Mbak Mia gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. terima kasih Jadi Mbak. Mbak Mia Jo dikenal sebagai seorang pencipta dan perancang konsep acara seni, serta telah memainkan peran sebagai direktur seni untuk berbagai pertunjukan dan acara nasional dan internasional. Keahliannya unik, uh, adalah menggabungkan seni tradisional dengan elemen-elemen modern tanpa kehilangan hakikatnya. Di saat yang sama juga menciptakan bahasa yang universal bagi komunitas internasional agar dengan mudah menikmati keberagaman budaya Indonesia melalui seni pertunjukan. Ada yang ditambah nggak Mbak informasinya? Atau ini sudah cukup mewakili? Karena apa namanya, kalau aku melihat profilmu dan praktikmu itu kalau misalkan merangkum dalam short bio itu nggak cukup. Aku merasa nggak cukup. Kecimpringan ya Mbak, gitu. Em, udah cukup mewakili banget dan apa namanya, ya kira-kira begitulah orang di sekitaran circle aku mengenal aku gitu ya, dengan pencipta yang mungkin tambahannya yang kurang adalah sedikit nekat dan agak gila gitu, makanya bisa keluar seperti itu. Iya. Mbak Mia, ngomong-ngomong, aku apa namanya mengikuti secara jarak jauh karena aku di Jogja gitu kan, proyeknya Mbak Mia yang sekarang lagi intens banget di platform ini, platform atau semacam proyek jangka panjang, atau nanti tolong diceritakan GYTR.art. Ini apa namanya, ada beberapa rangkaian yang kalau aku melihat di sosial media ya, fokusnya ke kisah sejarah Majapahit. Bisa diceritain Mbak, cita-cita besar dari proyek ini dan kenapa sejarah Nusantara, kenapa Majapahit, dan kemudian tekanan-tekanan di dalam penggarapan perpindahan sejarah Majapahit ke pertunjukan di bagian apa ya? Wow, ya. GTL.art itu memang sebagai platform ya, sebagai media lah ya gitu, sebagai media yang mana sebenarnya memang cita-cita besar saya adalah tidak tidak mau hanya membuat karya yang memang satuan saja gitu loh ya, dan tidak membesarkan hanya judul atau apa namanya penokohan-penokohan di dalam karya tersebut gitu. Dan memang selentur dan bukan selentur sih ya, segila dan senekat ya itu adalah uniqueness saya gitu. Segila dan senekat itu gitu ketika
saya memang apa sih namanya, pekerjaan aku itu tuh banyak banget nge-slice dengan budaya dan kultur dari Nusantara gitu, dan sudah kepengen banget sejak lama tuh aku membahas satu topik yang memang aku bisa menjadikannya itu sebagai satu master project ya, Hmm. eh, yang memang aku garap secara serius sekali gitu loh, gitu. Dan walaupun aku bisa bisa menamakannya ya Mbak Mbak Linda, di dalam pengkaryaan aku tuh aku bisa menamakan commission dan non commission gitu loh. Kalau commission di mana memang aku di calling dan aku bekerja secara profesional di sana gitu ya, mencatat semua keinginan-keinginan dari yang request atau pemanggil atau klien gitu ya. Eh, tetapi juga tidak selalu mengikuti ya gitu. Nah, itu Hmm. juga itu juga kenekatan aku gitu. Tapi aku juga bingung kenapa kok pada ada aja yang manggil gitu. Udah tahu agak gila gitu ya. Di briefnya apa, tapi aku tancep aja lanjut main eh, apa namanya, sisi ekstrimnya gitu. Tapi ya Hmm. mungkin harus ada seperti itu gitu ya. Jadi mungkin klien tuh nagihnya Karena karena banyak kejutan ya. banyak kejutan dan out Hmm. of the box gitu. Jadi aku hanya mengambil brief-brief tuh yang memang penting-pentingnya aja gitu. Nggak semuanya aku apa namanya, aku telan dan aku tumpahkan kembali di dalam satu piring gitu, tapi ya aku olah lagi gitulah gitu. Atau kalau perlu ya aku tidak melihat lagi kertas tersebut dan ya aku bermain-main dengan riangnya aja sendiri gitu. Seperti itu. Nah, balik lagi ke GTR.art ini sebenarnya eh dulu kala gitu ya, dulu kala aku pernah membuat platform yang sama di mana saat itu tuh YouTube tuh baru mulai-mulainya gitu, dan belum 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 begitu menanjak di Indonesia, namanya Halo Aci. Hmm. Jadi memang kalau Halo Aci itu tuh dia memang lebih menitik beratkan kepada seniman-seniman indie, pop, musik gitu ya. Itu kata kuncinya gitu. Dan waktu itu kita sempat bikin satu album yang memang saya cari sponsor gitu ya, saya cari patron, lalu kita bagi-bagikan secara gratis gitu. Di situ tuh zamannya ada Enda Henresa, Mondo Gascaro gitu ya, Monita Tahalea, dan waktu itu tuh masih apa sih istilahnya, masih masih belum terlalu nanjak lah itu YouTube gitu ya gitu. Aku sudah membuat itu sama teman-teman gitu. Jadi em, memang senang membuat sesuatu yang memang eh, jangkanya gitu ya, lini masanya tuh panjang gitu. Setelah itu Halo Aci itu berhenti ya gitu. Kita udah sempat kelilingan kemana-mana, seperti kayak masuk dalam festival atau konser-konser mini sendiri aja gitu, di Bukalapak gitu aja gitu kan, di titik-titik di Indonesia. Nah, setelah itu mungkin beranjaknya usia juga jadinya titik fokusnya agak beda ya, nggak tahu nih maksudnya eh, kejedot di candi yang mana, atau Oh, atau kepincut sama apa gitu saat aku jalan-jalan atau riset gitu. Jadi lalu aku memikirkan untuk membuat si GTR.art ini gitu, dan itu terjadi tepatnya sekitar 5 tahun yang lalu, Mbak. 5 tahun yang lalu. Di Hmm. 2018 gitu. Dan Itu seperti apa Mbak callingnya? Itu kan kayak panggilannya. Yang sebelumnya prosesnya sangat pop gitu kan, apa ragamnya sangat dekat dengan musik industri, meskipun sangat alternatif ya kalau aku melihat Asia ya. Terus tiba-tiba kok kembali balik ke candi dan menyusuri sejarah
Iya. Nusantara. Apa situasi callingnya seperti apa? Aku penasaran banget soalnya. Em, Waktu itu sebenarnya callingannya itu dari satu buku ya yang bernama Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca ya. Jadi itu buku tuh saya sudah lama punya ya karena memang aku suka banget baca buku. Sudah lama punya dan memang baru bisa relax tuh membuka tuh sekitar aku baca gitu ya tapi belum membaca dan melihat itu baru sekitar tuh 2017 kalau nggak salah aku baca kembali gitu ya. Aku baca kembali terus aku garis-garisin gitu kan yang gitu-gitu. Nah, mm, terus aku mau mulai riset gitu. Se selentur itu gitu, senekat itu aku berkata dalam hati, kayaknya gue harus riset deh. Kayaknya kok serius ya, maksudnya ada sesuatu di sini gitu yang aku harus tulis. Tapi memang belum ada titik fokus yang jelas gitu ya. Jadi perjalanannya juga agak slow burn gitu loh, agak lama di dalam aku menemukan sampai ke proses yang ini gitu. Lalu ya mencoba menghubungi pertamanya awalnya adalah mencoba menghubungi si penyadur dari buku Negara Kertagama yang ternyata memang teman-teman filolog ini bermarkas di Jogja gitu. Makanya Hmm. kali ini juga aku ngomong dengan Mbak Linda bermarkas juga di Jogja. Ada Ini apa kayak, dengan iya Jogja? ada apa? Konspirasi kosmik kalau kita bilangnya ya. Gitu Mbak. Jadi setelah itu tuh aku nekat gitu loh. Aku nekat ke sana Hmm. gitu. Nggak tahu kenapa. Maksudnya it just like flowing aja gitu loh, mengalir aja gitu, mengalir gitu ya. Di apa namanya kita mengatur gitu. Tapi sebelumnya aku ke Solo. Jadi itu terjadi tuh di 2018 awal kalau nggak salah Belum gitu ya. pandemi berarti ya. Sebelum Belum pandemi, pandemi. iya. Hmm. Aku ke Solo, terus aku ke Jogja, bertemu segala macam. Tapi sebelumnya lagi tuh proses panjangnya adalah aku mempunyai catatan-catatan gitu ya, di mana sudah terstruktur tuh. Jadi pekerjaan pertama aku tuh kalau artistik tuh sebelum menulis naskah panjang itu aku membuat catatan-catatan dulu gitu loh di satu folder gitu dan udah tahu nih ya gitu. Oh ini nih yang di highlight jebret 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 gitu. Jadi melihatnya maksudnya belum belum mengindahkan dari sisi rasa ya gitu. Baru baru secara teknis dan apa namanya pengaplikasian ya pengaplikasian teknis gitu. Apa yang akan terlihat keren dan wow di atas panggung gitu. Se egois itulah gitu. Seegois itulah dan terpatahkanlah saat eh, aku nyampe ke Solo gitu ya, terus ke Jogja gitu dan di Solo itu aku bertemu dengan teman-teman di ISI gitu yang waktu itu masih 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 pada kuliah ya di situ dan aku minta tolong sama mereka bahwa aku mau bikin seperti simulasi gitu loh Mbak. Aku mau bikin seperti simulasi di mana adegannya waktu itu masih 5 adegan. Aku bilang aku aku pengen kerja sama, aku pengen ngajak kolaborasi 5 adegan tersebut yang aku akan taping supaya aku bisa menjajakan itu kemana-mana gitu, sesimpel itu gitu waktu itu dan Eh, lalu aku ke Jogja dan bertemu dengan teman-teman dari filolog yang memang mentranslate buku Negara Kertagama yang aku punya. Di situ kita 5 hari ya nongkrong bareng dan
Oh, intensif juga ya 5 hari dengan Iya, filolog. kelihatannya kayak pecicil-pecicilan gini, cuman aku sebenarnya tuh selain nekat emang sebenarnya agak-agak nerd sih Mbak gitu. Aku Iya tuh ya. introvert loh. Jadi ada sisi sisi aku yang ternyata eh, perlu di reveal juga gitu bahwa ya memang ya begitu seserius itu gitu loh kalau kerja gitu. Jadi dalam berproses ya maksudnya dan tidak perlu waktu lama untuk membuat aku menangis ternyata. Jadi Oke. baru pertemuan pertama habis makan malam aja aku udah mewek gitu loh. Kok bisa gitu kan bingung ya. Iya, jadi em, apa ya? Ya itu mungkin nanti ya kita bicara mengenai sosok-sosok kenapa ada point of view yang sangat berbeda saat saya menulis tentang Majapahit gitu. Cuma untuk Hmm. GTN-nya sendiri sehabis pulang saya dari Jogja lalu saya berdiskusi dengan beberapa teman dan aku bilang wah kayaknya aku harus melahirkan satu medium yang baru gitu ya yang memang aku harus melepas si Halo Aci ini dan aku memulai dengan si GYTR.art ini gitu dan eh, tidak dengan begitu banyak eh, poin-poin tujuan dan apa segala macam gitu cuma yang aku tahu adalah aku harus membuat ini dan tidak hanya membuat tentang opera Majapahit tidak maksudnya tidak hanya membuat tentang kisah Majapahit gitu ya. Kala itu judulnya sendiri aja belum ketahuan gitu di 2018 Opera Majapahit atau apa gitu. Aku harus membuat satu medium yang mana ada di situnya karya dari cerita kisah Majapahit ini gitu. Lalu balik lagi ke yang tadi bahwa ya GTL.art ini memang jalannya memang sangat pelan sekali gitu ya di mana Hmm. di GTR.art ini pandangan saya mengenai proses pertunjukan itu memang sangat berubah gitu dibanding kerja-kerja komisi saya gitu ya di mana yaitu saya sudah memulainya dengan teman-teman di Solo gitu di mana saya mengapproach gitu apa mendekati mereka dengan em, ya nggak ada budget di sini gitu loh nggak ada budget nggak ada yang mendanai dan saya nggak tahu ini akan jadinya apa gitu se Dan nekat ya. senekat itu gitu loh gitu dan eh, Hmm. waktu itu memang saya belum berani untuk mengekspos si GTR.art dan hanya membicarakan mengenai karya ini saja, tapi saya sudah tahu bahwa si GTR.art ini akan menjadi wadah untuk karya ini, gitu, medium untuk karya ini dan ya aku boleh cerita lagi, gitu takutnya unstoppable gini. Ya, selepas itu tuh aku kembali ya dengan merubah catatan-catatan karena setelah aku menulis ya, aku menulis namanya gitu, ada semua gitu di dalam catatan aku. Em, tapi aku hanya menaruhnya tuh sebagai apa namanya nenek dari Hayam Wuruk gitu ya. Sesimpel itu gitu. Eh, dan seperti kebanyakan orang-orang mengenal Majapahit bahwa sangat maskulin dan sangat Hayam Wuruk dan Gajah Mada gitu. Tapi Hmm. memang ada kulikan-kulikan lain itu waktu sebelum aku berangkat ke Jogja dan Solo.
tidak perlu sampai ke apa namanya ke Trowulan ya waktu itu ya hanya beberapa jam sesi pertama aku dengan filolog itu aku tuh belum pernah merasakan sebegitu jatuh cintanya sampai apa ya sampai kayak termes-mes dan berbunga-bunga. Padahal filolog itu hanya menyebutkan sesimpel dia tidak bahkan memberikan apa ya memberikan em, getaran untuk aku ambil gitu ya untuk ini loh Gayatri gitu. Not even seperti itu Mbak. eh Dia berbicara sangat simpel yang memang itu tuh kayak kata sambung gitu loh sebenarnya. Not even terfokus dengan apa namanya namanya gitu. Jadi dia hanya iya kalau Gayatri tuh gini-gini. Itu tuh aku belum pernah merasakan begitu sangat berbunga-bunganya gitu loh saat dia menyebutkan nama itu gitu. Dan lalu saya tutup nih di apa folder si sutradara Mengong dari Jakarta yang sok tahu ini. Aku tutup terus aku bertanya dengan Pak Agus Tirto yaitu leadernya dari teman-teman filolog muda itu gitu loh. Apa sih aku tanya bahwa bisa ceritakan mengenai Gayatri, Pak. Lalu dia bercerita. Apa yang kamu rasakan ketika mendengarkan cerita? Mixed feeling ya, maksudnya saya menulisnya gitu loh Mbak. Saya menulisnya dan tapi saya tidak menjamahnya gitu loh. Kayak saya menulisnya tapi saya tidak tidak menyentuhnya gitu. Jadi begitu selesai sesi itu nggak terlalu lama karena saya benar-benar baru dari Solo, langsung ketemu gitu sore hari sampai jam 10 malam waktu itu gitu ya. Jadi hanya kayak setengah sesi aja gitu sampai jam 10 malam sama teman-teman filolog. Saya pulang, saya masuk kamar, aku cuma bilang, oke, kamu mau aku ceritakan? Terima kasih sudah membukakan mata batin saya. Nah, itu sih, itu sih. Ini pengalaman, wah, menurutku sangat beyond artistic research ya. Prosesnya dan penemuannya bagaimana itu sampai bahkan sebagai temuan pun apa ya namanya ini? Gimana ya kayak ada metadata yang tiba-tiba masuk ini ke dalam diri Mbak Miajo. Wah, aku merinding. Aku mendengar ini merinding. Tiap-tiap aku cerita proses yang cuman dengan filolog aku dengar namanya ini itu so simple gitu tapi menceritakannya aja aku selalu terharu biru dan mau nangis. Ya itu proses sendiri karena memang pada saat proses yang Solo, Jogja gitu aku nggak ada teman-teman yang dampingin jadi memang selalu begitu ya. Ada proses-proses yang krusial, yang penting yang memang aku butuh apa namanya, Kebutuhan eh sendiri. iya kebutuhan sendiri dan ruang gerakku tidak ada vibrasi dari orang-orang gitu. Hmm. Dan itu aku dapat baru beberapa jam bersama filolog di Jogja dan itu nggak mungkin aku abaikan ya maksudnya. Jadi aku pulang ke Jakarta
Ya, itu buku tetap aku simpan sih ya, apa namanya, file itu tetap aku simpan, tapi tidak pernah sampai sekarang aku buka dan aku ambil referensinya sama sekali. Karena, Wah, oh iya, bisa mm-mm. gitu ya, ekstrim Jadi, sekali ya ya, jadi aku menulis struktur caranya. ulang dan berjalan begitu lancar ya gitu, dan aku ke Museum Nasional di situ. em, Apa namanya, datang di lantai 7 ya kalau nggak salah ya, itu ada patung bernama Prasnya, ada arca bernama Prasnya Ya, Paramita. paramita. Ada hal yang lain yang kamu alami ketika berada bersama dengan patung itu? eh Atau masuk ke portal selanjutnya, para portal selanjutnya? ya, em, terus ya hidupku dipenuhi dengan Prasnya Paramita gitu loh. Jadi kayak apa sih, kayak so surreal yang memang tiba-tiba ke Perpustakaan Nasional gitu ya, cuk-cuk gitu ke lantai berapa gitu, di apa maksudnya, aku ke bawah itu di lantai 4 ya, di mana kalau tidak salah ya aku lupa, di mana ada lontar-lontar lontar-lontar kuno di situ, dan eh, aku ngotot untuk dibacakan ada beberapa pupuh gitu, di mana saat Gayatri Moksa dan apa, aku ingin mendengarkan em, bunyi atau lantunan dari si aksara Jawa kuno itu di dibunyikan gitu loh oleh si apa namanya, pustakawan yang menjaga lontar tersebut gitu. Dan setelah itu aku bilang, ada di mana lagi saya bisa dapat buku-buku Majapahit gitu. Oh, mungkin di atas kali Mbak gitu. Oh iya, oke, aku ke atas. Ya, itu juga aneh sih ya gitu, di antara banyak buku-buku sejarah yang memang sangat patriarki gitu. Tiba-tiba mata saya atau iya, badan saya langsung menuju ke atas banget, yang mana eh sebenarnya gitu secara saya pendek gitu nggak mungkin deh gitu ya, gue sampai ngedongak-dongak begitu, apalagi dia tuh adanya di pojokan banget, yang aneh lah tempatnya gitu deh pokoknya. Dek gitu, bukunya besar, gede, dan berdebu. eh Apa ini ya bukunya? Saya buka, berat, langsung tentang pembahasan tentang si Arca Prasnya Paramita Hmm. itu. Hmm. Ya, Ya, seperti semuanya sudah diskenario oleh sesuatu. iya, itulah keanehannya. Apa namanya? eh, Bentuknya trilogi, trilogi. Terus gimana tuh menentukan temuan-temuan di masing-masing part dari trilogi ini? Apakah ada penekanan khusus atau ini satu rangkaian nyebutnya para portal untuk merasakan uh, peristiwa yang kamu Mbak Mia Jo apa ya narasikan ulang, karena tidak, kalau misalkan kita melihat pertunjukan tentang Ramayana atau tentang epos di masa lalu atau Majapahit kan kisahnya ini kemudian diinterpretasikan ke panggung, tapi tampaknya ini Mbak Mia mengambil sudut pandang yang berbeda, terus kemudian melihat realita apa gitu kan, temuan atau kemudian apa gitu yang apa, membaca kembali sejarah itu dan menarasikannya melalui perspektifmu, sudut yang kamu temukan di dalam perjalanan beyond artistik riset itu. Gitu. Gimana Mbak tentang trilogi ini? Apakah ini apakah menekankan sesuatu di yang pertama, kedua, atau ini sebenarnya satu
satu gulungan lontar yang berkesinambungan untuk diikuti uh, pengalaman estetik yang ada di sana. Ya, makasih Mbak. Pertanyaannya berat sekali selalu. Ya, menceritakan mengenai trilogi gitu ya, di mana itu juga bergulirnya segitu sansnya gitu sih Mbak gitu maksudnya. Tadinya tidak terpikir sama sekali. Tadinya tidak terpikir sama sekali, jadi memang hanya menulis mengenai Gayatri. Oke, terus aku berbicara dengan Om Frankie Raden gitu ya. Kita berdiskusi panjang gitu dan format apa yang tepat gitu ya. Dan kamu mau aku bikinin musik apa? Eh, Sepertinya aku mau membuat ini menjadi format opera, tapi opera yang memang bentukannya sendiri itu tidak pernah ada mungkin di Indonesia gitu. Oke, berarti musiknya mau seperti apa? Musik Nusantara, Om. Bukan musik satu pakem-pakem tertentu gitu ya. Bukan musik Melayu, bukan musik Jawa gitu. Jangan kasih saya yang hanya itu aja, tapi saya pingin musik Nusantara untuk mewakili dari naratif opera ini gitu ya. Saya cuma bilang begitu. Lalu Frankie mengenalkan dengan sinden dari Bali namanya Satya Cipta gitu ya. Kita ngobrol banyak dan segala macam dan eh, terjadi workshop apa dan apa namanya proses-proses penciptaan itu gitu ya. Mereka 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 apa merespon dari teks dan naskah gitu ya. Teks dan naskah aku eh sebelumnya lagi kan memang ada riset ya, ada riset yang memang juga nggak kalah seriusnya gitu. Nggak kalah seriusnya. Waktu itu masih BPCB namanya Mbak gitu, belum BPK. Kalau dari awal tahun ini namanya BPK, BPCB. Saya dibantu dengan pihak BPCB Jawa Timur karena memang konsentrasinya di situ gitu ya dan saya juga dibantu oleh apa namanya pihak-pihak dari arkeolog di sekitaran Trowulan ya gitu dan hari pertama saat di daerah Trowulan dan Mojokerto itu besok paginya tuh langsung saya ke Candi Gayatri itu letaknya tuh di Tulungagung. Tidak tidak secantik Prajnaparamita yang ada di Museum Nasional, tapi ya itu yang aslinya gitu. Ada di situ dan itu menjadi tempat pendarmaannya dia gitu dan tentu tidak terawat, tidak terawat dan ada satu tangannya yang memang terpotong ya dan tidak ada kepalanya gitu. Jadi memang simbol-simbol penting memang sudah hilang gitu dari situ. Tapi saya membawa teman saya, apa maksudnya membawa tim saya gitu untuk mendokumentasikan ukiran-ukiran yang ada di dalam patung tersebut gitu dan di situ saya sempat duduk lumayan lama. eh, Lalu saya pergi lagi ke tempat moksanya dia, tempat bikuninya dia, tempat di mana dia melakukan meditasi terakhir dan melakukan moksa ya. Itu jaraknya sekitar 30 menit dari tempat pendarmaannya ya. Itu lebih-lebih lagi tidak berbentuk tempatnya
Tapi kalau kita melihat dari sisi luar dan agak jauh tuh terlihat bahwa pada saat itu tuh besar dan berundak seperti castle ya gitu ya istilahnya. Dan karena satu dan lain hal, line produser saya melarang saya untuk naik ke atas tempat moksanya karena memang curam, tidak ada pijakan gitu. Jadi akhirnya line producer dan satu fixer yang memang naik ke atas. Jadi udah kayak manjat gunung gitu loh Mbak gitu karena memang nggak ada pijakan gitu dan memang kita tidak mempersiapkan semua alat-alat untuk itu gitu. Jadi oke, hanya membawa kamera dan GoPro gitu yang memang bisa digantel aja gitu sama si line producer Mas Patar waktu itu. Em, Ya, menunggu dan membayangkan apa yang terjadi di atas sih sebenarnya ya. Dan ternyata pas melihat hasil jepretan dan apa namanya dokumentasinya gitu, dan saya masih berada di situ, eh saya bisa membayangkan gitu loh betapa tempat atau ceruk itu tuh sangat holy ya, sangat sangat suci gitu loh, di mana saat itu tuh sendiri dokumentasi kita tuh ada di kisaran pukul 4 sore kalau nggak salah ya. Jadi sudah ada sinaran matahari sore gitu yang terbenam gitu. Dan eh, ceruk ceruknya lumayan dalam gitu ya, dan ada ukiran-ukiran relief di situ gitu. Saya membayangkan eh, dia duduk di situ ya dan menghadap apa sih, menghadap Meru ya itu ya posisinya. dia dia menghadap Meru di situ dan ya dia melepaskan segala atribut keduniawiannya ya. Dan ya itulah saya sampai ke situ gitu. Untuk hanya menuliskan satu babak di mana babak itu yang paling favorit buat orang-orang yang udah nonton sih gitu. Begitu kita menginjakkan kaki ke situ walaupun memang saya tidak diperbolehkan naik ke atas karena secara safety itu tapakannya nggak safe untuk kita naik ke atas kalau memang tidak berbekal dengan Selatan, peralatan-peralatan ya. iya. Dan trilogi dan saat itu juga gitu ya, hari keberapanya itu aku di Trawulan sekitar 7 hari waktu itu. Hari keberapanya ada yang bilang gitu, orang BPCB-nya atau BPK-nya. Coba deh ke situ, Pinterjo, lagi baru ada galian. Oh, situs baru. Iya gitu kan. Jadi Hmm. oh iya 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 nanti mampir deh gitu. Itu juga udah sore banget gitu loh. Sore gitu udah 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 bolak-balik ke museum. Di sana kan juga ada museum kecil gitu ya. Interview apa segala macem, baca buku, fotokopi apa, pokoknya udah nggak tahu deh, udah segala macem dilakuin gitu. Eh, Oke, iya deh. Terus dibawalah aku ke situ, turun. Di situ tuh Mhm. ya nggak berbentuk gitu, belum berbentuk gitu. Cuman ada stela besar gitu ya, yang memang juga sudah koak-koak gitu, sudah nggak Hmm. berbentuk juga gitu. Terus eh, masih ada apa sih teman-teman arkeolog muda gitu yang masih lagi oh ada temuan ini, lagi pada ngegali. Terus aku tanya ini apa, udah ada hasilnya belum gitu. Oh ini yang kalau yang Stella sudah gitu. Apa ini?
Tribuana. Hmm. Ya, jadi itu titik situs Bre Kahuripan ya, di mana Tribuana sebelum Gitardia sebelum menjadi Tribuana, dia menjabat menjadi Bre Kahuripan. Udah gitu. Oh ya, oke. Udah. Jadi belum ada kepikiran juga gitu loh bikin episode 2 ya. Cuma dikasih terus gitu iklannya gitu loh. Ya Iklan ini ya, iklan dari entahlah ya. kan bingung ya gitu gitu. Oh ini Tribuana. Oh, oke iya gitu. Oh ya ya apa namanya anaknya Gayatri gitu dan masih fokusnya itu masih anaknya Gayatri udah gitu. Tapi entah kenapa setiap aku bolak-balik ke Trowulan, situs itu si Bre Kahuripan yang selalu aku datengin. Kalau Gayatri itu kan jauh banget, Mbak. Like 4 jam sendiri, terus jalannya tuh ini gitu loh. Jadi entah kenapa tuh kayak ke situ melulu gitu loh. Udah 5 kali, Mbak. Ke Ada sana. magnetnya ya. Ngapain coba 5 kali ke sana tuh aneh banget gitu loh. Apa sih gitu. Kalau kawan-kawan seangkatan gue mungkin mendengarkan kisah ini ganjil. Karena pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat lekat dan kuat sekali semacam ini yang biasanya terjadi di tradisi tradisi kan, Mbak Ya, Mia. So, tapi seorang Miacu dalam proses proyeknya gitu, dan bahkan membangun platformnya ini beserta dengan konten estetikanya, konten narasi, konten pengetahuan sejarahnya mengalami itu. Ini ini gimana ya kalau misalkan kritik kritik pertunjukan yang sekarang harus nulis ini kan? Kadang-kadang aku juga apa namanya merasa kisah-kisah semacam ini sangat personal, tapi kadang-kadang juga sangat uh, luar biasa ya sebagai satu pengalaman yang spesifik dialami oleh satu seorang kreator individu dan bahkan aku yakin timnya Mbak Mia yang berapa gitu mungkin puluhan orang itu juga merasakan ambience energinya gitu. Cuman hal-hal yang semacam ini di um, apa praktik kuratorial atau kritik seni pertunjukan gitu karena mungkin susah untuk dijelaskan atau akan dianggap sebagai sesuatu yang super spesies gitu ya, sesuatu yang paklenian gitu, dianggapnya ya oh, oke ini sesuatu hal yang dialami sebagai tautan spiritualitas dan berhenti di situ gitu. Memang ada beberapa yang aku merasa bisa mendudukkan pengalaman-pengalaman semacam ini sebagai bagian dari kekayaan pengetahuan kita gitu, bahkan juga satu teknologi tertentu gitu kan. Ini ganjil tapi sangat luar biasa sekali. Dan gimana ini pengalaman estetik dan berbaur dengan pengalaman spiritual. Mungkin itu menjadi fondasi dari penciptaanmu, penciptaan seorang Miyato gitu. Apakah akan berhenti di episode ketiga sebagai trilogi ataukah nantinya akan menggila hilang. menggila lagi gitu. Nggak ngerti nih Ya. kekuatan apa energinya dapat lagi apa enggak gitu karena yang pas pertama aja boro-boro bilang trilogi ya gitu tapi kalau berbicara mengenai balik lagi ke GTL.art gitu di mana setelah pentas Oktober itu sudah mulai kita sudah mulai napak lah ya Mbak istilahnya gitu tim kecil itu sudah mulai napak dan mempunyai keinginan gitu ya untuk ini tuh tidak bukan hanya sebatas yang
teman-teman yang ikutan produksi dan apalagi si Miyajo itu sendiri gitu loh. Dan fungsinya lagi dari karya ini dan GTR.art adalah, jadi saya tarik mundur ke pertanyaan Mbak Linda di awal gitu, bahwa ya mimpi besarnya adalah membuat platform yang memang menceritakan sejarah Nusantara tapi terkhususnya kerajaan. Dan maunya aku di sini bukan hanya aku gitu loh yang bisa menulis dan mempresentasikan ini gitu, tapi teman-teman yang lain juga bisa bergabung di sini. Dan proses dari awalan GTR.art ini dan ada produksi-produksi itu termasuk juga misalnya sesimpel teman-teman pelakon dan penari yang ada di dalam produksi ini gitu ya. Itu kan masuk dalam proses kurasi, audisi, termasuk juga 5 orang teman yang memang membantu saya di awal di Solo itu masih ada sampai sekarang gitu ya. Dan nanti di episode 2 itu juga ada teman dari isi Padang Panjang dari Sumatera. Dan ya maunya nanti tuh karena tidak ada di dalam satu lokasi yang tetap ya anak-anak ini ya, kayak misalnya Gayatri ya, itu di atas pentas sendiri itu ada 23 pelakon. Jogja iya gitu ya, Solo iya, Bali iya, tapi memang daerahnya tidak sama gitu dan mereka tidak diambil dari satu sanggar gitu. Jadi memang banyak dari mereka yang memang baru saling kenal gitu. Terus ada lagi juga yang memang baru menginjakan kaki dan perform di GTJ pertama kali tahun lalu gitu ya. Dan seperti yang kita akan datangkan gitu ya, seorang mahasiswa S2 tari dari isi Padang Panjang, nanti dia akan melakonkan salah satu karakter yang memang aku pengen banget diambilnya memang dari daerah dan yang berdarah asli dari Minang atau Melayu gitu, dan dia kami datangkan dan ikut berproses selama 14 hari gitu di Jakarta. Jadi memang untuk menghadirkan upacara itu saja banyak banget yang harus dirunut gitu ya, mencari sponsor dan mencari macam-macam gitu loh untuk atribut-atribut lainnya yang secara manajerial atau produser lakukan gitu ya, sampai menghadirkan si workshop itu dan akhirnya mempresentasikannya di atas panggung gitu. Karena ya itulah si GTR.art itu gitu. Senusantara itu mengambil teman-teman baru gitu ya. Jadi kalau dilihat dari Gayatri itu yang di Jakarta itu kebetulan memang cuma Gayatrinya doang gitu. Yang lainnya anak-anak di luar kota gitu, dan ada dari Bali 5 gitu ya, dan dari mana-mana gitu. Nah, yang dari Riau ada juga kalau yang episode 1 yang Gayatri. Kalau yang episode 2 ini ada dari Riau dan ada dari Padang Panjang. Kalau yang paling jauhnya gitu, dan itu lumayan menggek-menggek ya gitu. Ya, bisa dibayangkan ya. Lumayan menggek-menggek gitu. Jadi tapi kan mimpinya adalah supaya dalam proses mereka sudah berproses ya, workshop itu lokakarya itu
mereka jadi bisa saling kenal satu sama lain gitu, nggak melulu hanya menceritakan soal Majapahit aja gitu, tapi sebagai mereka seniman antar seniman gitu ya, itu juga penting buat aku gitu, sehingga nanti pada saat nanti aku membuka open table gitu ya untuk memberikan privilege awalannya untuk mereka dan untuk nantinya teman-teman di luar sana gitu, untuk mungkin mereka juga ada yang mungkin yang terpanggil seperti aku, eh, yuk mari kita buat bareng walaupun tidak semasif dan tidak sebesar dari trilogi opera Majapahit gitu, karena cerita kerajaan itu adalah cerita sejarah yang memang perlu untuk dipresentasikan ulang ya gitu oleh teman-teman seniman gitu ya. Apalagi memang anak-anak sekarang gitu ya sudah sangat tidak tidak tahu dan tidak tertarik gitu, dan generasi aku aja taunya kan di luarnya doang gitu, kalau nggak ngulik sampai kayak begini ya mana ngerti gitu kan, kayak gitu kayaknya gue kena tulah mungkin atau gimana nggak Bisa ngerti. jadi ya. Bisa jadi. Apa kira-kira yang bisa apa namanya direfleksikan oleh eh, kami? Mungkin nanti saya juga jadi penasaran dan pengen nonton di Jakarta yang selanjutnya gitu kan. Mungkin teman-teman yang nonton talk ini dan talk juga bergerak untuk tidak hanya menyaksikan pertunjukan tetapi ikut merayakan di dalam ritualnya gitu, yang ritual yang disusun oleh seorang Wiyajo dan dengan proses yang sangat panjang dan mendalam. Mbak Mia sebagai sutradara, wah ini sebenarnya juga apa namanya meta sutradara. Karena yang kamu sutradarai aku merasa bukan hanya hal-hal yang material ya, bukan komponen-komponen artistik, tapi juga kumparan energi tertentu ya, bukan hanya narasi, bukan hanya item artistik, tapi menyutradarai energi juga gitu, di project ini. Mbak Mia, sebelum kita tutup, uh, terima kasih sudah menghadirkan apa namanya project ini dan kita sekarang jadi tahu dulu prosesnya seperti apa, kedalamannya, uh, kenekatan dan kegilaannya. Aku pengen tanya nih, uh, kalau kita kan sebagai pekerja seni di katakanlah dunia seni kontemporer gitu, dalam menghadapi pengalaman-pengalaman semacam ini gitu, pengalaman penciptaan yang sangat sangat dalam ya, sangat personal dan kadang-kadang beyond dari apa yang kita pahami di sepanjang proses artistik riset gitu. Kalau Mbak Mia sendiri apa namanya berada di dalam pengalaman itu, tapi juga di saat bersamaan satu kakinya berada di panggung, berada di dunia kehidupan kontemporer kita saat ini gitu kan, kamu kan kayak sekarang kayak terbelah menjadi para portal pada akhirnya. Di dalam prosesmu Mbak Mia seorang Miasun menjadi para memasuki para portal pengalaman-pengalaman spiritual dan estetik terkait dengan sejarah Majapahit. Terus kemudian sebagai kreator Mbak Mia menjelma menjadi para portal itu sendiri dengan karyamu yang Mbak Mia harapkan dialami oleh penonton atau orang-orang yang ikut di dalam ritual trilogi Majapahit ini apa Mbak Mia? Bisa menerima adanya 2 atau 3 sosok ini di dalam kehidupan kita yang dulu, dan betapa 3 tokoh ini sangat berpengaruh gitu loh untuk apa yang sudah kita rasakan saat ini, walaupun memang
ini udah di luar konteks lagi. Itu tadi titik. Cuman aku perlu mengutarakan ini, walaupun memang apa yang sudah dibuat oleh 3 wanita perkasa di Majapahit ini sulit sekali ditemukan sumber beritanya, bacaannya. Apa karena ini ya, paradigma penulisan historiografi kita masih sangat patriarkis ya. Jadi tokoh-tokoh yang yang gampang untuk kita temukan akses pengetahuannya yang dinarasikan berulang-ulang hingga saat ini memang tokoh-tokoh laki-laki seperti yang disampaikan Mbak Nia tadi kan. Gajah Mada, Hayam Wuruk. Nah, itu juga terjadi di banyak hal ya. Bahkan sampai penulisan sejarah saat ini kan kita siapa pahlawan perempuan. Ya, itulah maksudnya. Ya. Dalam perjalanan ini saya membaca banyak sekali buku dalam teks berbahasa Inggris, buku dalam teks berbahasa Indonesia gitu ya, dan terus menginterview semuanya. Banyak sekali mengalami kesakitan dalam tubuh, Mbak Linda. Kemarahan, kok bisa ya begini? Kok bisa menuliskan, maksudnya kalau saya bisa bilang secara jelas gitu, kok bisa menuliskan Gajah Mada tanpa mengungkit Tribuana yang saat itu menjadi Raja Putri? Bangsa apa itu? Statementnya ini Mbak Nia ya, sangat memperjelas di mana perspektifmu, di mana sudut berdirimu melihat sejarah ini. Bahkan yang kamu lihat bukan hanya data tentang 3 perempuan hebat ini, tapi bolongnya historiografi kita. Terima kasih Mbak Mia. Ini kayaknya waktu kita Iya sudah ya. terbatas sebenarnya. Cuma nanti kita Padahal ingin maunya 5 hari ngobrol-ngobrol 5 malam. Iya, itu Ya, kan 5 hari gila ya. 5. Bersama filolog 5 hari itu apa aja yang digali gitu loh. Kok ya betah. Soalnya aku pernah nemenin seniman untuk bertemu filolog 2 hari. Itu aja aku udah bingung. Mungkin karena nggak ada ini ya, nggak ada tautan konteks ya, kebutuhan untuk bertemu atau kemudian narasinya benar-benar meskipun itu penting juga tapi aku merasa nggak terlalu tergerak. Mungkin ada bandelan batasan itu ya. 5 hari. Gila. Oke, makasih banget Mbak Mia. Terima Sama-sama kasih Mbak Linda, sudah terima kasih. meluangkan waktu, sukses untuk persiapan dan sampai nanti di ritual tanggal 7 Desember di Gedung Senian Jakarta. Aku kembalikan ke kawan-kawan tim Dance Talk Pop. Ini episode yang ke-6. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Dadah. Hai, dadah.